Shalom, selamat malam teman-teman. Apa kabar hari ini? Saya harap teman-teman baik-baik dan sehat selalu. Sekarang kita akan memulaikan ibadah. Saya meminta teman-teman untuk menyiapkan hati dan pikiran, karena sekarang kita akan memulaikan ibadah pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat beribadah. Saya undang untuk teman-teman bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan bersama lagu Mars Pemuda. Ibadah pemuda Genesis pada malam hari ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oleh karena perkenan Tuhan Yesus Kristus, kita masih diberikan sukacita penuh yang dapat kita rasakan di kehidupan kita. Melalui Roh Kudus di dalam hati kita, mari kita angkat satu pujian yang berkata, "Datanglah ke hadirat Tuhan." Kita angkat sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira.
Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa kita. Seringkali kita melakukan kesalahan melalui perbuatan, melalui perkataan, dan melalui pikiran kita. Mari dengan rasa sesal dan malu, kita mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat selama ini, bahkan sepanjang hari ini. Kita angkat satu pujian untuk meresponi pengakuan dosa ini yang berkata, apapun juga yang menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Tuhan menjagamu. Ya, shalom teman-teman semua, puji Tuhan, tadi sudah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Dan tiba saatnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan pada malam hari ini suasananya beda, sepertinya kalau seperti biasa kita di mimbar ya, tapi ini sekarang kita duduk, dan di sebelah saya sudah ada Kak Dian. Selamat malam Kak Dian. Selamat malam. Apa kabar pada malam hari ini? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Semoga teman-teman juga baik di rumah. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami puji, kami sembah nama-Mu, Allah kami yang luar biasa Tuhan. Dan di malam ini kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan berbicara pada malam hari ini, sehingga dia dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, dapat berbicara dengan baik. Dan juga berkati bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa isi dan maksud kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari bersama rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka pembacaan kita pada malam hari ini, 2 Korintus 5, ayat 17 sampai 18. Sekali lagi, firman Tuhan dalam 2 Korintus 5, ayat 17 sampai 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan.
teman-teman pemuda Genesis. Untuk tema khotbah pada malam hari ini yang diberikan oleh teman-teman pengurus adalah ciptaan baru dalam Kristus, dan kita mengambil ayat dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18 yang sudah dibacakan oleh Andre tadi ya. Sekarang coba kita mau perjelas bagian-bagian ayat ini, kita akan kupas sedikit demi sedikit ya. Jadi kan kita akan ambil perbagian, coba kita perhatikan di bagian jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ada kata lama ya, jadi kalau ada baru berarti ada situasi ketika masih lama. Nah yang lama itu kondisinya seperti apa? Itu yang jadi pertanyaan kan. Kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Yang lama itu seperti apa ya? Yang lama itu kondisinya adalah Alkitab mengatakan dalam Roma 5 ayat 10, Alkitab menggunakan istilah yang namanya seteru. Jadi kita kenyataannya adalah seteru Allah. Itu dinyatakan dalam Roma 5 ayat 10. Dan bahkan lebih jelas lagi di Kolose 1 ayat 21, itu dikatakan demikian ya, coba saya bisa bacakan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati. Jadi Alkitab menjelaskan dan memang menyatakan fakta bahwa pada dasarnya kita memusuhi Allah dalam hati kita. Tapi mungkin ada orang yang akan bilang gini, aduh tidak Kak, jauhkan, itu tidak akan terjadi sama saya. Apakah Anda yakin? Kita tidak bisa benar-benar yakin apakah satu hari itu kita benar-benar tidak berbuat dosa ya. Mungkin dari segi tindakan kita tidak melakukan hal yang benar-benar, oh Kak saya nggak sampai membunuh kok. Tapi dalam hati kita mungkin memiliki dosa-dosa seperti mengingini barang milik orang lain, atau kita iri, atau mungkin kita suka membicarakan orang lain dalam hati, kepahitan. Nah, itu yang membuat kita tuh sama sekali tidak memiliki kebenaran di hadapan Tuhan sebenarnya. Bahkan kita itu memusuhi Tuhan. Dan ini juga lebih jelas dijelaskan dalam Alkitab, dalam Roma 3 ayat 23. Nanti teman-teman bisa sambil buka Alkitabnya di rumah ya. Dalam Roma 3 ayat 23 itu dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang. Apakah itu terkecuali para tokoh-tokoh agama? Tidak ya. Alkitab mengatakan semua orang, berarti tidak ada yang luput. Bahkan itu pun tokoh-tokoh agama sekalipun yang kelihatannya dari segi kehidupannya agamawi sekali. Dan apa yang terjadi pada orang yang berdosa? Nah itu satu pertanyaan ya. Apa yang terjadi? Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Jadi orang yang berdosa pasti akan mengalami maut. Nah teman-teman mungkin kan tahu ya, ini ayat hafalan di sekolah minggu ya. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu apa? Kalau menurut Andre, maut itu apa? Kata lainnya. Kalau menurut saya maut itu seperti kita sudah binasa ya, mati ya. Namanya saja maut, intinya kayak misalnya kecelakaan maut. Berarti kecelakaan itu melibatkan orang yang sampai meninggal begitu ya. Jadi menurut saya maut itu ibarat sebuah kebinasaan, binasa, selesai, kita sudah tidak ada lagi kayak begitu. Okay. Tepat sekali seperti yang dijelaskan oleh Andre tadi ya. Jadi maut itu adalah kematian. Jadi artinya bahwa setiap kita ini sudah mati. Karena tadi kan dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Jadi kesimpulannya adalah semua orang sudah mati. Loh mati? Tidak kok Kak, saya masih hidup. Nah ini mungkin seperti dalam Kejadian 3 ayat 3 waktu ceritanya mengenai ular yang mencoba untuk menggodai Hawa ya di situ. Dalam Kejadian 3 ayat 3 Tuhan bilang begini kan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, pada kenyataannya apakah Adam dan Hawa mati? Tidak ya. Karena mati di sini bukan adalah mati secara fisik, tapi mati secara hubungan relasi dia dengan Allah, hubungan secara rohani. Jadi pada dasarnya kita semua itu mati secara rohani. Nah, apa buktinya kita itu mati? Kak, saya nggak percaya, saya kan fine-fine aja. Ini roh dalam diri ada kok. Buktinya adalah, kamu pernah nggak Andre berkunjung ke ibadah penghiburan? Oh pernah. Nah di situ ada jenazah ya biasanya. Jenazah itu ketika kamu teriak-teriak katai dia, kenapa kamu nggak bayar utangmu selama ini? Kalau kamu teriak-teriak sama dia, apakah dia merespon?
Ya tidak merespon sama sekali. Tidak ya? Kadang kalau kita teriak-teriak sendiri ke orang mati begitu ya, orang meninggal, nanti dikirain kita gila kali ya. Iya. Karena yang bisa merespon hanya yang hidup ya? Iya, yang hidup begitu. Betul sekali itu ya. Bahkan kalau kita kasih uang 100.000 atau mungkin 500.000 lebih banyak ya. Iya. Ke depan dia apakah dia akan, wah 500.000? Tidak akan Dia ya? kaku ya begitu, dengan sikap tidur sampai berdoa begitu ya. Iya betul. Dia akan kaku dan juga itu pun juga kalau kita cubit dia, kita tampar dia tidak akan Tidak berespon ya, merespon, sama sekali. Nah ternyata demikian juga dengan keadaan rohani kita yang mati. Jadi jangan heran kenapa ada orang yang rohaninya mati itu ketika kamu ajak dia untuk datang ke persekutuan, dia tidak mau. Dia lebih memilih untuk dalam kondisinya, karena dia mati. Jadi dia tidak tahu yang mana yang baik. Kan yang baik itu adalah air hidup yang diberikan Tuhan kan. Itu adalah air yang dicari oleh semua orang yang dahaga. Tapi ketika kita kasih air itu dia akan menolak. Karena dia mati. Jadi orang yang mati itu dia tidak bisa tahu mana benda yang bagus, dia nggak bisa berespon. Demikian juga orang mati tidak bisa lapar. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin merasa ya, aku kok tidak pernah ibadah tapi aku merasa baik-baik saja, aku merasa tidak ada yang hilang dari dalam diriku, aku merasa tidak lapar, aku tidak lapar kebenaran firman. Itu tanda-tanda kematian loh. Karena mayat itu tidak lapar. Iya, benar. Yang lapar hanyalah orang yang hidup. Nah, maka dari itu orang yang mati itu perlu supaya bisa hidup lagi, dia perlu lahir kembali. Nah itu dikatakan dalam kisahnya Nikodemus. Mungkin Andre bisa bacakan untuk bagian kisah Nikodemus ini di Yohanes 3 ayat 1-21, tapi kita mungkin akan hanya baca ayat 3-6. Oke, kita baca dari Yohanes 3 ayat 3-6. Judulnya percakapan dengan Nikodemus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya betul sekali ya, jadi kelahiran baru itu bukan dalam hal kita masuk ke dalam rahim, kemudian kita keluar lagi. Jadi Nikodemus ini adalah seorang Farisi yang dia menanyakan hal ini kepada Yesus. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa lahir baru yang dimaksud adalah dalam roh ya. Nah, kenapa harus pakai istilah kelahiran? Karena di dalam kelahiran itu ada kehidupan. Jadi waktu orang lahir baru, ada kehidupan baru di situ. Dan pada kenyataannya ya, ini ironis sekali ya, suatu fakta bahwa tidak semua kita yang berKTP Kristen itu ternyata sudah lahir baru. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman juga pernah pernah menelisik hal ini dalam kehidupan saudara-saudara teman-teman semua. Apakah teman-teman sudah pernah benar-benar berdoa menerima Kristus? Nah, ini hal yang sangat diperlukan agar kita bisa memiliki hidup dan berelasi dengan Tuhan. Kalau tidak kita akan terus mati seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Dan sekarang kita akan lihat bagian dari tadi ya, ayat pertama kita tadi di 2 Korintus tadi. Tadi kan kita sudah membahas mengenai siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah sekarang kita akan melihat yang kata berikutnya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Mendamaikan, di situ ada kata yang baik sekali ya, mendamaikan. Mendamaikan itu berarti ada orang yang berkelahi ya. Dan ini cocok sekali dengan apa yang sudah tadi dijelaskan di awal, bahwa kita itu seteru. Seteru itu musuh Allah ya. Andre, kalau misalkan kamu berseteru dengan seorang si A gitu ya, kemudian kamu bersalah sama si A, kamu mau minta maaf ke si A, dan kamu butuh orang ketiga, perantara di antara kalian. Apakah kamu akan membawa orang yang dibenci oleh si A? Tidaklah. Tidak ya? Pasti kamu akan membawa orang yang seperti apa? Orang yang disukai atau bagaimana? Orang yang bisa mendamaikan saya dengan dia, kayak seperti itu ya. Misalnya orang ketiga tadi yang seperti Dian bilang ya. Orang ketiga bukan di hubungan ya, tapi dalam ini orang ketiga yang baik begitu Kak Dian ya. Orang ketiga sebagai perantara ya maksudnya. Intinya sebagai penengah begitu ya. Misalnya perantara. Saya lagi panas-panas emosinya, Kak Dian juga lagi emosi, terus datang orang ketiga. Betul. Bukan berarti mengganggu hubungan begitu, bukan ya. Bukan mengkompori. Bukan mengkompori, tapi datang untuk menengah begitu ya. Menengahkan. Jadi kayak
sama-sama bagaimana cari solusinya untuk hal itu seperti itu ya. Betul. Pasti ya kita bayangkan ya sekarang misalkan contohnya saja saya dengan Andre berkelahi. Di sini ada jurang pemisah ya. Jurang pemisah itu tidak kelihatan ya kalau di antara dua orang yang berkelahi, tapi itu ada. Seperti kalau kalian dengan teman kalian yang dulunya dekat terus tiba-tiba istilahnya baku tak salah, terus akhirnya ada jurang di antara kalian yang membuat kalian tidak bicara lagi kan. Nah, jadi ada jurang di antara kita ini Andre. Kamu pengen baikan sama aku nih, atau aku yang pengen baikan sama kamu. Ada orang ketiga. Orang ketiga ini haruslah orang yang maksudnya baik sama aku kan. Saya nggak mau kalau orang ini misalkan orang yang saya anggap dia itu temanmu, dia itu juga bersalah, dia juga bicarakan saya di belakang gitu, nggak mau kan. Dan dia pasti akan mau memaafkan kamu karena dia melihat orang ini. Orang ini yang maafkanlah dia, terus saya akhirnya percaya sama dia untuk memaafkan dia, begitu ya. Jadi orang ini sebagai model begitu kayak jadi kita ya, supaya kita untuk terdorong untuk mengampuni begitu ya. Orang ini harus orang yang layak. Orang yang layak untuk datang ke misalkan Andre bersalah sama saya ya. Layak untuk datang ke saya. Kalau saya pikir kamu kok minta maaf ke saya tapi bawanya orang yang saya tidak kenal atau orang yang mungkin di pinggir jalan tidak layak buat saya, begitu pasti saya tidak mau maafkan ya. Jadi contoh ini itu mau menjelaskan mengenai Kristus yang menjadi perantara di antara Allah dan manusia yang berseteru. Kenapa harus Kristus yang jadi perantara? Karena nggak mungkin manusia itu langsung meminta maaf kepada Allah dan Allah mau memaafkan hal itu. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah itu kudus dan dia tidak bisa mengingkari kekudusannya itu. Sementara manusia berdosa. Jadi dia pasti konsisten dengan kekudusannya. Nah setelah itu harus ada seseorang yang layak yang dipandang oleh Allah Bapa sebagai orang yang layak untuk mendamaikan kita karena dia adalah orang yang benar. Tidak mungkin orang ini orang yang berdosa juga kan. Kalau dia orang yang berdosa pasti Bapa juga tidak mau memaafkan. Nah jadi seperti itu ya, Kristus itu jadi perantara di antara kita. Itulah kenapa ya, kalau kita berdoa selalu kita tutup dalam nama Yesus kami berdoa. Karena kita memang tidak bisa berdoa langsung sampai pada Allah. Kalau teman-teman lihat di perjanjian lama, Musa waktu ketika dia menerima perjanjian 10 perintah Allah, itu Musa disuruh bersembunyi di belakang batu ya. Disuruh bersembunyi karena memang kita tuh akan terbakar melihat kesucian Tuhan. Kita tidak bisa karena kita berdosa. Jadi satu-satunya yang membuat kita bisa datang kepada Allah adalah Kristus. Makanya kita selalu berdoa dalam nama Yesus. Maka doa kita tersampaikan. Nah, itulah yang maksudnya adalah mendamaikan ya. Kemudian ada juga, itulah mengapa ya dalam kekristenan kita tidak pernah mengenal bahwa saya itu selamat karena perbuatan saya. Tidak pernah ada ya. Kita selamat karena iman ya. Itu seperti dikatakan di Efesus. Oleh iman kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan lihat ke bagian yang terakhir tadi di 2 Korintus tadi, bagian belakang tadi ya, ada kalimat dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pendamaian. Tadi kan Yesus menjadi mendamaikan antara dua orang seteru. Ternyata hal itu juga dilakukan oleh mereka yang sudah menerima Kristus, yaitu seperti dalam hal ini Paulus yang menulis ini ya, 2 Korintus ini. Dan itu dilakukan oleh kita juga yang sudah menerima Yesus. Jadi kita ini jadi kayak agen pendamai gitu loh. Tapi jangan salah ya, ada orang bilang agen pendamai itu berarti, oh saya harus menjaga keadaan tidak ada yang berseteru. Kalau misalkan ada yang salah, yang penting jangan ada yang berkelahi. Kadang itu salah ya, kalau ada yang salah itu harus tetap kebenaran dinyatakan. Jadi damai itu bukan ketika semuanya senyap atau semuanya diam ya. Tidak ada yang ngomong, itu bukan damai. Itu damai yang palsu mungkin ya. Karena suatu hari nanti pasti akan ada bom meledak di situ. Nah jadi yang mau dikatakan oleh Paulus di sini adalah kita juga punya visi untuk mendamaikan orang. Mendamaikannya caranya seperti apa? Kita membawa orang itu kepada Yesus, kepada Allah yang benar ya. Jadi kita caranya adalah menyatakan siapa Kristus. Kita mengatakan Injil kepada orang-orang, nah, seperti itu. Nah sekarang kita masuk di pertanyaan diskusi. Oke, iya. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana itu ciptaan baru. Jadi kita ini manusia yang berdosa dan tentunya kita butuh Yesus yang hadir bagi kita yang mati di atas kayu salib itu untuk menjadi perantara bagi kita bertemu dengan Allah seperti itu ya. Dari Yesus kita diperdamaikan dengan Allah karena kita berdosa dan kita menjadi ciptaan baru. Dan juga kalau kita kembalikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sekarang bagi kita kaum muda begitu ya. Kaum muda yang ada di era sekarang, proses globalisasi yang begitu cepat
begitu ya. Dengan kecanggihan teknologi, dengan tawaran-tawaran dunia yang luar biasa, mengenyangkan begitu, mengenyangkan jasmani kita ya, mengenakan begitu ya. Itu bagaimana sih menurut kakak kita sebagai orang muda itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai ciptaan yang baru dalam Tuhan? Oke. Gitu. Pernah pelihara ikan enggak? Pernah, tapi tidak lama karena mati sudah. Iya, apalagi Iyalah. mati ya. Berarti tidak. Karena kemarin jarang kasih makannya begitu. Hanya panas-panas di awal saja ya. Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan ikan yang berenang, ya mungkin bukan di akuarium ya, yang di sungai itu, ikan yang mati dengan ikan yang hidup itu pasti berbeda. Iya. Karena ikan yang hidup pasti dia akan melawan arus kan, dan ikan yang mati itu kayak dia sudah pasrah, pasrah ya. iya, terbawalah kemana, teronggok gitu kan. Feel my life begitu ya. Jadi jadi kalau kayak pertanyaan yang Andre tadi itu, bagaimana kita yang lahir baru di tengah-tengah ini panggilan apalagi sikap dunia kita modern. begitu ya, perilaku kita begitu Kak. Dari tadi perumpamaan mengenai ikan itu, saya mau ngomong bahwa pasti kita akan berbeda, dan itu pasti kayak nggak bisa ditutupi. Kayak orang yang sudah lahir baru itu pasti berubah, dan dia akan berbeda ketika dia hadir di tengah-tengah orang yang mungkin belum mengenal Tuhan ya. Oke. Tapi perbedaan itu tuh jangan membuat kita akhirnya, oh saya berbeda, saya tidak mau sama mereka berbahaya, Iya. nanti saya bisa terbawa. Kita jadi menutup diri begitu kayak mengunci Kayak diri. gitu ya. Padahal kan kita diutus ke tengah-tengah domba. Iya, benar. Domba? Serigala Serigala, maksudnya. ya. Domba diutus ke tengah serigala. Iya, bukan domba di tengah domba ya. Iya, bukan. Domba di tengah serigala, seperti itu kan. Nah jadi berarti kita tuh seperti yang Andre bilang tadi, kita jangan menutup diri, tapi bahayanya dan faktanya adalah bahwa orang Kristen zaman sekarang tuh banyak yang kayak begitu, eksklusif. Iya. Jadi kayak kita aja lah. Terus apalagi kalau misalkan dalam persekutuan pemuda biasanya ada geng ya. Terus ada anak baru di situ, terus kita nggak mau bicara dengan dia. Pokoknya kita berlima ya berlima aja. Mau ada anak baru di situ, nggak mau tegur, halo siapa ini, dari mana, datang di Palu karena kuliah atau bagaimana. Kita tidak mau, kita tidak peduli, cuma sama-sama kita saja. Nah, jadi itu yang mungkin perlu jadi koreksi kita juga untuk orang yang sudah lahir baru tapi di tengah-tengah orang yang belum mengenal. Jadi kita juga harus hadir ke tengah-tengah mereka karena kita diutus ke mereka. Dan ingat apa yang Paulus bilang. Paulus juga bilang loh di dalam begini. 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat. Jadi waktu mereka ada di sana, Paulus ada di tengah-tengah orang yang belum percaya, dia tidak kayak, hei ini loh aku loh anak Tuhan, aku eksklusif. Tapi dia juga mencoba untuk bisa bergaul dengan mereka, dan ketika ada kesempatan dia sampaikan kebenaran atau Injil Tuhan itu kepada orang-orang itu. Oke, itu dia. Nah, sobat muda sekalian, bagaimana kita seperti kaum muda itu berada di situasi dunia saat ini, tentunya sebagai ciptaan baru, kita itu melawan arus, begitu kayak. Kita jangan mengikuti arus, tapi kita bisa selektif, kita bisa hadir, tentunya menjadi berkat bagi semua orang-orang yang ada di dunia itu, begitu kayak. Dan yang kedua nih, bagaimana Kak, kalau misalnya kita sudah dapat ciptaan baru, kita sudah dilahirkan oleh Tuhan, kita sudah diperdamaikan dengan Allah seperti itu ya. Bagaimana respon kita sebagai orang muda, bentuk syukur kita sebagai orang muda atas karya Allah dalam kehidupan kita, karya Tuhan tadi itu. Oke. Mungkin saya mau jawab ini dengan satu cerita ya dari adik saya waktu dia kuliah. Waktu dia kuliah kan waktu itu dia menjadi panitia acara ulang tahun fakultas dia, dan dia tuh mendatangkan artis yang lumayan terkenal di Indonesia. Nah, di situ dia jadi seksi acara. Oke. Kemudian seminggu itu pokoknya ya bukan cuma seminggu ya, biasanya kalau kepanitiaan itu berbulan-bulan kan. Tapi puncaknya waktu hari H, tiba-tiba jam 3 sore itu dia merasa sakit. Dia kayak merasa batuk, terus kayak merasa demam, tapi waktu itu belum COVID ya, jadi bukan COVID. Jadi waktu itu dia merasa kayak meriang, demam, padahal acaranya jam 7 malam ini. Dan dia penanggung jawab seksi acara gitu ya. Jadi dia kayak, aduh bagaimana ini, apakah saya harus pergi atau tidak. Terus akhirnya dia tuh inisiatif untuk beli satu obat yang kemudian, tapi mungkin tidak bisa saya sebutkan obatnya karena nanti jadi endorse ya. Dia beli obat itu dan dia minum. Kemudian dia merasa, aduh padahal cuma sejam dari jarak dia minum tuh dia langsung kayak keringetan, terus dia merasa sehat begitu kan. Terus dia waktu itu karena saking senangnya dengan efek obat itu, akhirnya dia ceritain sama saya. Nah jadi malam itu akhirnya dia bisa ikut acara kepanitiaan itu kan. Kemudian dia ceritain sama saya, dia bilang begini,
kan adik saya ini farmasi ya, kebetulan di bidang obat-obatan. Terus adik saya itu bilang begini, kamu tahu tidak, sekalipun suatu hari nanti saya bekerja di suatu perusahaan yang bukan obat ini, saya tetap akan sampaikan kepada orang bahwa obat ini bagus. Jadi dari cerita yang simple ini, kayak saya tuh bisa belajar bahwa wow, orang yang sudah benar-benar menerima satu hal yang besar dan benar-benar berharga buat dia, itu tidak bisa menutup dia untuk tidak menceritakan itu sama orang lain. Itu kayak gimana, nggak bisa ditahan, dan otomatis kayak wow, saya sudah begini loh, kamu juga perlu tahu supaya kalau kamu mengalami hal yang sama, kamu juga kayak saya begitu. Jadi sama halnya dengan ketika waktu Andre tanya bentuk syukur kita, kalau kita memang benar-benar sudah bahagia dengan menerima Tuhan Yesus, pasti kita akan sampaikan firman, sampaikan Injil, sampaikan kasih, berita kabar baik itu sama orang lain. Itu otomatis pasti. Itu dia ya. Jadi buat teman-teman semua, dan juga buat saya sendiri, kita semua ya, yang lagi nonton maupun teman-teman yang lagi ada di sini semuanya, bahwa sebagai bentuk syukur kita atas ciptaan baru yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu kita menyebarkan atau memberitakan kabar Injil tersebut ya, biar juga mereka di luar sana bisa mengenal Tuhan, dan juga kita sama-sama diselamatkan, dan tentunya kita sama-sama menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Iya, betul sekali. Sebagai kaum muda. Oke. Mungkin ada yang disampaikan lagi Kak sebagai penutup kita pada malam hari ini nih ya. Mungkin sebelum kita ke doa tutup, saya ada beberapa pertanyaan responsif untuk teman-teman semua di rumah. Ya. Siap-siap semuanya menjawab ya. Oh, jangan dalam hati saja Kak ya? Dalam hati ya. Oh, sebagai bahan perenungan begitu ya? Iya. Oke, sebagai bahan perenungan pribadi begitu ya? Oke. Mungkin saat ini teman-teman ada yang lagi ibadah dalam kamar, tidak ada yang melihat, tapi kalian harus tahu bahwa saat ini Tuhan melihat kalian ya. Kita semua seperti terhubung dengan satu koneksi yang dikumpulkan bersama-sama dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, beberapa pertanyaan ini mungkin kita akan ambil dalam sikap menundukkan kepala ya. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah dari kalian sudah mengenal apa dan siapa yang kamu percayai selama ini? Apakah kamu sudah mengenal? Apakah kamu selalu ke gereja, bahkan ikut pelayanan, tapi kamu tidak tahu siapa yang kamu layani, dan kamu tidak tahu apa isi hatinya Tuhan untuk kamu? Apakah kamu sudah benar-benar yakin kalau orang tanya mengenai iman kamu sudah kenal siapa dia yang kamu percayai? Apakah kamu juga merasa lapar, tapi kamu mencari-cari air untuk mengisi dahaga kamu, kekosongan hati kamu dengan hal di luar, entah dari pacar kamu, entah dari gaya, dengan penampilan, dengan kekayaan yang kamu pikir itu bisa mengisi apa yang kamu cari selama ini dalam hati kamu. Kenyataannya, biarlah kita semua tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mati dalam dosa. Tapi Tuhan tidak ingin kita hanya berhenti sampai di situ. Dia ingin kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki cinta yang besar untuk kamu. Dia itu tidak hanya gombal, bicara tentang mencintai kamu, tapi dia membuktikannya dengan melakukan tindakan. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkanmu, menggantikan kamu yang seharusnya digantung di atas kayu salib. Apakah kamu mencari-cari cinta sejati yang dapat memuaskan kekosongan hatimu? Cinta sejati yang kamu cari itu ada di depan hatimu saat ini. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Saat ini Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Maukah kau membukanya dan menerimanya? Untuk Anda, teman-teman Genesis yang selama ini mungkin belum pernah berdoa menerima Yesus dan mau mengakui dia sebagai juru selamat pribadi satu-satunya, berikut ada salah satu saran doa yang mungkin teman-teman dapat ikuti dari rumah. Untuk kalian yang benar-benar mau sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hatimu, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tahta hatiku
menguasai tata hatiku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Masih dalam sikap tunduk, saya punya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siapakah dari teman-teman yang saat ini telah sadar bahwa saya sudah menerima Tuhan? Memang saya sudah pernah menerima Tuhan, tapi selama ini saya masih menyimpan kabar baik ini cuma untuk saya sendiri. Banyak orang yang kehausan di luar sana, tapi saya merasa takut. Saya merasa takut mereka jauhi. Tapi saat ini saya mau berkomitmen untuk belajar sedikit demi sedikit, dan suatu hari nanti saya mau menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain yang haus akan air hidup. Jika ada saudara yang merasakan hal ini dan mau berkomitmen dengan hal ini, silakan taruh tangan saudara di dadamu dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap orang yang sudah menerima Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Namun kami juga bersyukur untuk mereka yang mungkin malam hari ini baru mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Kami secara khusus berdoa Tuhan untuk mereka yang meletakkan tangannya di dada mereka. Mereka berkomitmen Tuhan. Mereka sudah lama mengikut Engkau. Mereka sudah lama menerima Engkau Tuhan. Tapi selama ini mereka hanya menaruh Injil itu di dalam diri mereka sendiri. Mereka tidak mau membagikannya kepada orang yang mungkin sudah desperate, mereka yang sudah haus, mereka yang sudah meronta-ronta mencari kebahagiaan yang sejati. Biarlah Tuhan kami tidak menjadi anak-anak yang penakut, kami tidak menjadi anak-anak yang suam-suam kuku, tapi biarlah kami bisa menyatakan apa yang sudah kami terima, menyatakan kebahagiaan yang sudah kami terima kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sama sekali menderita ya Tuhan. Mereka begitu menderita, kami mohon berikan kami keberanian untuk mengikuti Engkau Tuhan, untuk menanggung salib yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa dan kami menutup sesi kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk teman-teman di rumah. Silakan mempersiapkan diri, mempersiapkan persembahan teman-teman. Di dalam Matius 6 ayat 3 berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Dan kita angkat satu pujian yang berkata, "Bawa persembahanmu." Kita akan masuk pada doa syafaat dan doa persembahan. Untuk kalian dipersilakan. Baik teman-teman pemuda Genesis, pada malam hari ini mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami, untuk kesetiaan-Mu yang tiada habisnya.
Pada malam hari ini Bapa, kami juga bersyukur karena ada satu lagi kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk boleh beribadah walaupun menggunakan media yang ada saat ini, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus Tuhan yang menyatukan setiap kami di berbagai tempat saat ini. Saat ini kami mau berdoa Bapa untuk membawa pokok-pokok doa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, juga khususnya Kota Palu yang saat ini Tuhan masih dirundung dengan masalah COVID-19. Bapa, Palu mungkin ada kondisi di mana kami mulai melihat bahwa tidak ada penaikan angka, namun baru saja kami mendengarkan ada berita bahwa terjadi penambahan dan terjadi kasus penyebaran bahkan di tingkat para jajaran pemerintah kota kami. Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah masalah ini bisa cepat selesai Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat untuk segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang kebetulan dan semua ada dalam perkenaan Tuhan. Dan Bapa, kami sebagai umat-Mu yang dapat memohon kepada Engkau, kami memohon Bapa sekiranya penyakit ini boleh segera berlalu, dengan Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah kami untuk memutuskan kebijakan yang terbaik agar dapat mengurangi bahkan untuk menghilangkan penyebaran penyakit ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang bekerja siang pagi malam tanpa kenal lelah, biarlah mereka juga Tuhan berikan kekuatan penghiburan untuk mengerjakan bagian pelayanan mereka dengan setia dan dengan penuh kerelaan. Kami berdoa agar kiranya suatu hari kelak Bapa, ada para peneliti yang boleh menemukan obat untuk vaksin untuk penyakit ini ya Tuhan. Kami mohonkan semua ini Bapa kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota Genesis yang saat ini sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Walaupun saat ini mungkin kami tidak bisa menjenguk mereka, kami tidak bisa secara langsung bertatap muka untuk mengetahui keadaan mereka, tapi kami dari sini berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh melawat mereka, menilik mereka dengan keadaan mereka saat ini yang sedang terbaring Bapa. Biarlah Bapa Engkau memberikan kesembuhan pada mereka melalui obat-obatan dan juga perhatian dan perawatan dari orang tua maupun dari tim medis yang mereka terima ya Bapa, sehingga mereka boleh memperoleh kesehatan dan berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah baik melalui online maupun ketika nanti ada kebijakan baru untuk kami boleh berkumpul bersama beribadah ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan pengurus dari anggota Genesis. Kami tahu Tuhan ketika Engkau memanggil seseorang, Engkau juga yang memperlengkapinya. Maka kami mohon Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan kami termasuk pergumulan para pengurus, Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru yang tiada habisnya bagi setiap kami yang senantiasa bergumul dan berlutut membawa pelayanan pemuda ini kepadamu. Engkau yang menguatkan kami Bapa, biarlah kami tidak menjadi air yang kering, namun kami bisa terus menjadi air yang mengalir, bahkan mengalirkan air itu kepada orang-orang yang haus. Kami berdoa juga Tuhan, untuk semua anggota Genesis yang berulang tahun pada bulan Mei, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka sampai bulan Mei. Engkau menyatakan kesetiaan-Mu Tuhan dan memberikan mereka waktu untuk dapat melihat kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan mereka ya Bapa, biarlah di umur mereka yang baru ini, mereka tidak hanya bertambah dewasa dalam segi fisik, tetapi juga mereka semakin memiliki kerinduan untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan, untuk semakin mencintai kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia HUT Genesis yang sudah terbentuk dan persiapan HUT yang akan dilaksanakan ke depan. Bapa, setiap rencana kami manusia hanya bisa merencanakannya, tetapi Tuhan Engkau yang ikut campur tangan untuk segala sesuatu yang kami mau bawa ke depan perencanaan kami. Bila Tuhan Engkau yang pilihkan jalan yang terbaik bagi kami, dan Tuhan kuatkan setiap panitia yang boleh dipilih, dan orang-orang yang mungkin saat ini sedang dipanggil untuk menjadi panitia namun belum terketuk pintu hatinya. Bila Tuhan boleh mengetuk mereka untuk mereka juga boleh mau berbagian di dalam pelayanan ini dan melihat bahwa ini bukan pelayanan kami Tuhan, tetapi ini pelayanan-Mu, dan Engkau sendirilah yang akan nantinya bergerak di dalam kegiatan ini. Engkau yang akan memperlihatkan kebesaran-Mu kepada kami. Kami hanya diberi kehormatan untuk berbagian dalam pelayanan ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini, walaupun keadaan ekonomi kami sedang sulit, tapi kami masih bisa berbagian dalam persembahan. Bapa, apa yang kami berikan ini bukanlah
milik kami, ini adalah milik-Mu juga Tuhan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami mengingat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pada kami melebihi bunga bakung dan burung-burung di udara, dan kami bersyukur untuk hal itu Bapa. Kami bersyukur dan kami mau berdoa untuk persembahan ini, biarlah pengurus yang akan mengelolanya dapat bertanggung jawab dengan baik. Engkau berikan dia hati yang takut akan Tuhan agar dapat mengelolanya dengan baik dan tidak mengambil tindakan yang sewenang-wenang. Dan biarlah persembahan yang dikumpulkan ini boleh menjadi bagian dalam pelebaran kerajaan Tuhan dan pelayanan yang akan terus dikerjakan di Pemuda Genesis. Kami mengucap syukur Bapa. Ini doa kami kepadamu. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Kami mohon ampun untuk setiap tindakan kami yang masih terus menyakiti Engkau. Kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang untuk teman-teman bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian yang berkata, sebab Dia hidup. Kita nyanyikan ini sambil bertepuk tangan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Teman-teman Pemuda Genesis yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Informasi pada malam hari ini bagi teman-teman yang rindu untuk mengumpulkan persembahan dapat dikumpulkan kepada Bendahara Pemuda Genesis. Dukung Pemuda Genesis dengan cara subscribe channel YouTube kami Pemuda Genesis, like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Selamat berjumpa pada ibadah selanjutnya.